Ayo, Raina, Hana, Nuna, kameranya, Alia, Dinara. Oke, kameranya tolong dinyalakan. Izadi, Sira, Ivan, kameranya tolong dinyalakan. Putra, kameranya Putra. Siap, Pak, siap. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu banyak. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran PPKN ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu. Adel? Adel, ada Adel? Ada, Pak. Ada, oke. Alia? Alia? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Gaizel? Hadir, Pak, hadir. Hadir, oke. Aiska? Hadir, Pak. Hadir, oke. Amadan? Amadan internetnya, ya, oke. Bianca? Bianca? Hadir, ada Pak. ya? Hadir, oke. Najma? Hadir, Pak. Hadir, oke. Damar? Damar? Damar mana Damar? Tadi ada pas ikrar. Damar nggak ada Damar. Damar tidak ada. Nendra? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Davina? Hadir, Pak. Ada ya, Vina, oke. Dinara? Dinara, ada nih Dinara. Hadir, Pak. Oke, Dini? Hadir, Pak. Hadir, oke. Emir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Farah? Farah? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ezi? Hadir, Pak. Hadir, oke. Farah Razan? Hadir, Pak. Hadir, oke. Fatimah Aya? Hadir, Aya? Hadir. Hadir, oke. Gading? Hadir, Pak. Hadir, oke. Nuna? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ivan? Ivan tadi ada Ivan. Ivan mana nih Ivan? Ivan ada tapi kamera sama speakernya nggak nyala Ivan. Hana? Hadir. Hadir. Hafika? Hadir. Hadir, oke. Kaila? Hadir, Pak. Hadir, oke. Raffi? Nabi Raffi? Ada ya, oke. Rifa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sidki sakit. Nahla? Hadir, Pak. Hadir, oke. Nabil, Zaya Nabil? Hadir, Pak. Hadir, oke. Lea ada nih, iya. Noah? Hadir, Pak. Hadir, oke. Anin? Hadir, Pak. Hadir, oke. Putra? Putra ada nih Putra. Hadir, Pak, hadir, Pak. Atasnya Hadir. Indonesia. Oke. Farhan? Atala Farhan? Hadir, Pak. Oke. Raina? Hadir. Iya. Hadir, Pak. Raina? Hadir.
Hadir, oke. Zihni, Rainara. Ada, Pak. Ada. Izadi. Rehan Izadi. Hadir, Pak. Hadir. Udah mandi belum kamu, Izadi? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Sira. Saya masih nambah di kasur, Pak. Udah ya, oke. Sira ada, Sira? Hadir. Hadir, oke. Ada, Pak. Iya, ada, oke. Berarti Damar ya. Nanti coba saya telepon Damar nih. Tadi ada Ikrar ya, hilang terus bocahnya. Ya, silakan kamu buka buku paketnya. Kita akan membahas tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Silakan dibuka dulu buku paketnya, halaman 94. Ayo, sambil saya mau telepon Damar. Kalau nggak saya telepon orang tuanya. Ayo, silakan dibuka dulu halaman 94. Silakan dibuka halaman 94. Tapi sebelum itu kameranya nyalain dulu. Mau saya foto. Ezi, Farhan, Izadi, kameranya nyalakan dulu, ayo. Mau difoto. Masih error, Pak. Kamar saya. Ya. Izadi, kameranya nyalakan dulu. 1, 2, 3. Oke. Udah, Pak. Udah. Oke, di bab 3 ini kita akan membahas tentang sistem politik Indonesia. Jadi ini materinya agak sedikit berat. Jadi agar kamu lebih paham, nanti kita akan banyak latihan soalnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, dari latihan soal itulah nanti akan saya jadikan soal di PAS. Sekali lagi, dari latihan soal yang akan saya berikan, nanti akan saya jadikan soal PAS. Nah, kan kalau latihan soal esai, nah, nanti tinggal saya rubah menjadi pilihan ganda. Sekali lagi, materi bab 3 ini kita akan membahas tentang sistem politik. Salah satunya adalah lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Nah, ini materinya agak berat, makanya nanti akan lebih banyak kepada latihan soal, biar kamu juga bisa menerka atau menebak soal yang akan keluar di PAS nanti. Ya. Jadi ini akan lebih banyak latihan soalnya. Nah, di halaman 94 kita akan membahas suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, untuk agenda minggu depan, hari Senin minggu depan, saya akan menayangkan nilai tugas, nilai remedial, dan susulan. Sehingga hari Senin depan kita fokus kepada ngejar nilai tugas yang belum, nilai remedial yang belum, ataupun susulan yang belum. Jadi tolong hari Senin depan kamu harus masuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, di pembahasan pertama kita akan membahas tentang sistem politik. Kalau di buku sistem politik pengertiannya ada banyak. Nah, saya hanya mengambil 2 orang saja. Yang pertama adalah Sri Sumantri, yang kedua adalah Gabriel Almond. Pertama, definisi atau pengertian sistem politik menurut Sri Sumantri adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia
yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Maksudnya adalah bagaimana individu sama lembaga negara itu bisa bergabung. Contohnya, kemarin Undang-Undang Omnibus Law disahkan. Di Indonesia banyak terjadi demonstrasi. Berarti terjadi sebuah hubungan yang tidak baik antara masyarakat dengan lembaga atau sistem politik. Nah, kalau terjadi hubungan yang tidak baik, maka bisa menyebabkan demonstrasi yang berujung kepada kerusuhan. Bahkan bisa sampai penjarahan, jatuh korban jiwa, atau sampai ada terjadi istilahnya reformasi kayak tahun 98. Itu definisi sistem politik menurut Sri Sumantri. Yang kedua adalah pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond. Pengertiannya adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi atau persatuan dan kesatuan dan adaptasi penyesuaian lingkungan. Maksudnya adalah masyarakat itu bisa bergabung menjadi satu kesatuan. Contohnya kayak Indonesia. Indonesia itu kan ada 34 provinsi. Semua masyarakat yang ada di 34 provinsi itu, walaupun berada di pulau-pulau yang jauh, mereka tetap satu. Itulah yang disebut dengan fungsi integrasi. Yang kedua adalah adaptasi, penyesuaian lingkungan. Maksudnya adalah bagaimana pemerintah atau lembaga negara dengan individu itu bisa beradaptasi. Contohnya kayak pemilihan presiden Amerika Serikat. Sekarang kan Amerika Serikat sudah punya presiden baru. Namanya Joe Biden, mengalahkan Donald Trump. Biden bisa menang karena masyarakatnya mulai tidak suka sama Donald Trump. Akhirnya setelah dilakukan pemilihan, banyak masyarakat Amerika Serikat yang tadinya mendukung Donald Trump, mereka pergi malah mendukung Joe Biden. Akhirnya pemilu di Amerika Serikat dimenangkan oleh Joe Biden. Dan di sana Donald Trump mau tidak mau harus mengakui kekalahannya. Nah, itu yang namanya adaptasi. Kalau masyarakat sudah tidak suka, maka pemerintah akan mengganti pola-pola yang lama. Itu namanya adaptasi. Contohnya lagi nih, misalkan saya ngajar PPKN di kelas ini. Menurut kamu, misalkan ada orang, Pak Isa jangan ngajarnya seperti ini, ganti dong dengan metode yang lain. Nah, maka akhirnya saya akan rubah, akan saya ganti. Itu namanya adaptasi, penyesuaian lingkungan. Jadi itu pengertian atau definisi sistem politik menurut Sri Sumantri dan Gabriel Almond. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang suprastruktur politik Indonesia yang kaitannya dengan lembaga-lembaga negara. Jadi di bab 3 ini kita akan membahas lembaga-lembaga negara. Ada presiden, ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pengertian suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Jadi yang namanya suprastruktur berarti keadaan politik di sebuah negara. Ibarat sebuah rumah, yang namanya suprastruktur berarti dalamnya rumah. Di dalam rumah misalkan ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu namanya suprastruktur. Nah, sama di sebuah negara, suprastruktur itu membahas tentang dalamnya. Ada eksekutif,
ada legislatif, ada yudikatif. Itu yang namanya suprastruktur politik. Kemudian ada juga yang namanya infrastruktur politik. Kalau infrastruktur politik adalah kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang bergerak sendiri di masyarakat. Maksudnya adalah dia berada di luar suprastruktur. Contohnya nih, misalkan ini gelas. Di dalam gelas ini ada air, berarti itu termasuk suprastruktur. Nah, kalau di luar gelas ini misalkan ada pulpen, ada buku, ada laptop, itu namanya infrastruktur politik. Contohnya lagi misalkan, kamu semuanya ada di kelas 10 IPA 2. Berarti dari mulai Alia, kemudian Adel, sampai Sira, itu termasuk suprastruktur atau yang ada di dalam kelas 10 IPA 2. Kalau misalkan anak 10 IPA 1, IPA 3, IPS 1, IPS 2, IPS 3, itu termasuk infrastruktur atau yang ada di luar kelas 10 IPA 2. Nah, infrastruktur politik di Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah partai politik. Partai politik itu adalah lembaga yang berada di luar pemerintahan. Tadi kan pemerintahan ada eksekutif, presiden, wakil presiden, dan menteri. Ada juga legislatif, MPR, DPR, dan DPD. Ada juga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, partai politik ini berarti lembaga yang berada di luar suprastruktur. Dia ada di luar pemerintahan. Itu namanya partai politik. Di Indonesia, partai politik itu banyak. Kalau di Amerika Serikat hanya 2, Republik dan Demokrat. Kalau di Indonesia ada Partai Gerindra, PKS, PDIP, kemudian Partai Demokrat, kemudian ada lagi Partai Hanura, kemudian ada lagi Partai Berkarya, banyak. Nah, itu yang disebut dengan partai politik. Jadi partai politik itu lembaga yang berada di luar pemerintahan. Ada juga kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu adalah lembaga yang memiliki kepentingannya masing-masing. Contohnya kayak minggu kemarin, FPI, Front Pembela Islam, datang ke Soekarno-Hatta, ke Bandara Suta. Mereka menjemput Habib Rizik. Itu termasuk kelompok kepentingan, kelompok yang punya kepentingan. Dia tidak disuruh oleh pemerintah karena keinginan sendiri untuk menjemput Habib Rizik. Itu namanya kelompok kepentingan. Contohnya lagi, kayak di sekolahan deh, kita bicara yang lebih simpel di sekolahan. Kalau waktu kamu SMP, misalkan ke sekolah diantar oleh sopir. Nah, kelompok kepentingan itu contohnya adalah sopir kamu, itu termasuk kelompok kepentingan. Nah, ketika sekarang lagi ada PJJ, belajar dari rumah, berarti sopir kamu tidak bekerja. Nah, kepentingannya jadi hilang. Itu namanya kelompok kepentingan. Di sebuah negara pasti ada aja kelompok kepentingan. Kayak tadi ada ormas, ada juga LSM, itu termasuk kelompok kepentingan. Yang ketiga adalah kelompok penekan. Kelompok penekan itu adalah kelompok yang selalu mengkritisi pemerintah. Pemerintah benar akan dikritisi, salah apalagi, itu namanya kelompok penekan. Kalau di Indonesia, kelompok penekannya itu
di balik layar. Dia tidak terang-terangan atau tidak berani ngomong. Kalau di beberapa negara Eropa, mereka berani ngomong. Misalkan contoh kasusnya nih, kita bicara tentang ini aja, yang simpel ya, Thailand. Rakyat Thailand sekarang sedang mendemo atau mengkritisi Raja Thailand. Jadi mahasiswa itu sekarang lagi turun ke jalan di negara Thailand. Mereka sedang mendemo atau mendesak rajanya agar kembali ke Thailand. Karena Raja Thailand sekarang adanya di Jerman. Jadi Raja Thailand sekarang dia berkantornya di Jerman. Makanya rakyat mendesak agar raja kembali ke Thailand. Apalagi di saat pandemi ini. Seharusnya dia ngurusin rakyatnya. Nah, itu yang disebut dengan kelompok penekan. Nah, kalau di Indonesia, kelompok penekan itu contohnya ada beberapa individu. Kamu kalau sering nonton ataupun sering melihat media massa, kan suka ada aja yang menyerang atau mengkritik pemerintahan Jokowi. Itu termasuk kelompok penekan. Ada juga alat komunikasi. Kalau alat komunikasi politik itu bisa melalui Instagram, Facebook, ataupun siaran televisi seperti ILC. ILC itu termasuk alat komunikasi politik. Indonesia Lawyers Club ataupun TV One ataupun Metro TV itu termasuk alat komunikasi politik. Nah, yang terakhir tokoh politik. Tokoh politik di Indonesia banyak. Dari mulai Joko Widodo, Megawati, kemudian SBY, kemudian ada Prabowo, banyak. Amin Rais, itu termasuk tokoh politik yang berperan di Indonesia. Sampai sini, paham nggak nih? Halo, Assalamualaikum, paham nggak nih? Pak, bisa nggak? Kenapa? Tadi slide-nya saya kepengen nyatet. Yang mana, yang mana? Yang slide kedua. Oh, yang slide kedua, ya. Oke. Nanti akan saya berikan. Bentar, nanti akan saya berikan. Ini saya... Oke, ada yang mau ditanyakan? Alat komunikasi politik itu kayak alat komunikasi politik, Hana. Oke, bagus, Hana, pertanyaannya. Nah, alat komunikasi politik itu maksudnya adalah sarana media massa yang sering dipakai. Contohnya kayak televisi, kayak mulai TV One, Metro TV, itu termasuk alat komunikasi politik. Karena dua siaran itu atau saluran itu selalu menayangkan tentang berita-berita politik. Kayak TV One, kayak Metro TV, itu termasuk alat komunikasi politik. Contohnya lagi, misalkan kamu kalau ngelihat Instagram ataupun ngelihat Detik, itu ada juga berita-berita kan tentang pemerintahan. Nah, itu termasuk alat komunikasi politik. Contohnya adalah kayak misalkan di kelas kita ada grup WhatsApp. Nah, itu termasuk alat komunikasi politik juga. Jadi alat komunikasi politik tidak harus berupa benda, bisa saja berupa media sosial ataupun channel-channel YouTube. Oke, bagus nih, ada pertanyaan dari Amadan nih. Ada 2 orang yang nanya, Hana sama Amadan. Perbedaan kelompok penekan dan kepentingan. Bagus pertanyaannya. Kalau kelompok penekan berarti dia yang selalu mengkritisi pemerintah. Baik waktu benar ataupun ketika salah. Dia selalu nyinyirin pemerintah. Itu namanya kelompok penekan. Contohnya misalkan Jokowi membangun jalan tol. Nah, oleh kelompok penekan itu langsung ditentang. Ngapain sih bangun jalan tol? Hutang lagi, hutang lagi. Nah, itu kelompok penekan. Contohnya misalkan Joko Widodo meresmikan dermaga
oleh kelompok penekan pasti langsung ditentang. Ngapain sih membangun sebuah dermaga, ngabisin uang aja? Kayak gitu. Nah, kalau kelompok kepentingan berarti dia tidak akan bergerak kalau memang tidak ada kepentingan di dalamnya. Contohnya begini, Amadan. Amadan adalah kelas percepatan. Misalkan, Bianca kelas normal. Nah, ketika ada ulangan di kelas percepatan, maka Amadan akan belajar dengan giat. Nah, Bianca biasa aja, karena tidak ada kepentingan di kelas percepatan. Jadi itu bedanya kelompok kepentingan dengan kelompok penekan. Kalau kepentingan, mereka akan bergerak kalau ada kebutuhan untuk dirinya. Kalau penekan, berarti mau ada maupun tidak, dia akan selalu mengkritisi pemerintah. Jadi gitu ya, Amadan bedanya. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, tadi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya seperti Hana ataupun Amadan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bentar dulu nih, kok nggak bisa? Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini slide berikutnya, lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, di bab 3 ini kita sebenarnya fokusnya ke arah lembaga-lembaga ini. Sekali lagi, di bab 3 kita fokusnya ke lembaga-lembaga yang ada di slide ini. Nah, kamu harus tahu dulu, ternyata Indonesia sudah pernah mengalami perubahan. Ada yang namanya amandemen. Amandemen adalah perubahan konstitusi atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen itu dilakukan 4 kali. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Nah, sebelum di amandemen, lembaga negara itu seperti ini. MPR adalah yang paling tinggi. Jadi apa kata MPR, semuanya harus ngikutin. Jadi sebelum di amandemen, susunannya seperti ini. Yang paling tinggi adalah MPR. Di bawah MPR ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada Presiden, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ada juga Mahkamah Agung. Nah, itulah lembaga negara sebelum amandemen. Setelah di amandemen atau setelah dirubah, maka lembaga negaranya berubah juga. Yang paling tinggi sekarang adalah Undang-Undang Dasar. Itu yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang melebihi Undang-Undang Dasar. Semuanya sama di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada MPR. Di dalam MPR itu ada DPD dan ada DPR. Kemudian ada Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, yang kosong atau yang hilang adalah DPA. Dewan Pertimbangan Agung hilang atau digantikan. Jadi nanti kalau ulangan ada gambar seperti ini, kamu sudah bisa nebak kan kalau yang di atas ini adalah sebelum amandemen. Kalau yang di bawah setelah amandemen. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau sudah, jadi gini. Ini adalah contoh soal untuk soal PAS. Tapi saya rubah menjadi esai. Nah, silakan kamu dikerjakan. Kameranya boleh dimatikan. Nanti 5 menit sebelum bel, kita akan bahas bersama-sama. Nanti soal PAS akan seperti ini. Misalkan, jelaskan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung. A. Jawabannya menghakimi. B. Jawabannya menangkap. C. Jawabannya misalkan mengeksekusi. Nah, itu. Jadi soalnya akan seperti itu. Kenapa saya banyakin latihan soal? Agar nanti ketika pas, nilai kamu nggak hancur di bab 3 ini. Jadi soalnya akan seperti ini. Oke, silakan dikerjakan. Nanti 5 menit sebelum bel kita akan bahas bersama-sama. Kameranya boleh dimatikan. Boleh lihat buku, boleh lihat internet, dan lain sebagainya. Bianca, kamu slide-nya nomor berapa yang mau ditulis? Pak, maaf Pak. Ini Bianca. langsung. Maaf Pak. Ya, Vi, gimana Vi? Ini langsung jawab aja Pak, nggak usah tulis soalnya. Iya, langsung jawaban aja, nggak apa-apa. Ini kan latihan soal. Untuk bisa kamu ngebayangin nanti soal pas akan seperti apa. Langsung jawabannya aja.
Berarti kalau kamu sendirian, kamu
Oke, sekarang kameranya dinyalakan. Kita akan bahas bersama-sama. Ayo kameranya dinyalakan. 4 menit lagi karena sudah istirahat. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk sekali lagi untuk hari Senin besok kita akan fokus membahas nilai-nilai yang kurang ya. Jadi tolong Senin besok kamu wajib masuk, terutama apabila pengen tahu tugas apa saja yang belum. Kemudian juga kalau ingin remedial atau susulan hari Senin besok. Nah, nomor 1. Coba nomor 1. Saya minta ke ini, Gading. Nomor 1 jawabannya apa, Gading? Pengertian sistem politik Indonesia menurut M. Budiana. Menurut M. Budiana, Pak. Iya. Pengertian sistem politik Indonesia menurut M. Budiana. Ada di buku paket. Bentar ya, Pak. Iya. Di buku paket ada. Di halaman 95. Di buku paket ada di halaman 95. Ayo Gading. Pengertian sistem politik menurut M. Budiana ada di halaman 95. Gading. Gading mana nih Gading? Saya nomor 2 aja deh, Pak. Ya udah, berarti nomor 1-nya saya ke Pak. siapa? Bianca, Pak. Oke ya Bianca, nomor 1 Bianca, gimana? Menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokrasi yang bersendikan nilai-nilai local value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, itu pengertian sistem politik menurut M. Budiana. Nah, nanti seandainya di pas keluar, misalkan sebutkan isi pengertian sistem politik menurut M. Budiana. A apa, B apa. Nah, nanti jawabannya yang paling benar. Ataupun nanti dibalik. Sistem politik adalah sebuah sistem demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal. Itu termasuk pengertian sistem politik menurut siapa? Nah, nanti jawabannya adalah M. Budiana. Nomor 2, Gading. Ayo Gading, nomor 2. 4 fungsi partai politik. 4 menurut Miriam Budiarjo. Di halaman 97. sebagai sarana pendidikan politik, Terus? artikulasi politik, komunikasi politik, sama sosialisasi politik, Pak. Oke, ya. Jadi politik itu ternyata punya fungsi. Nah, oke. Yang terakhir, coba ke Ayah. Fatimah Zahra. Ayah mana nih? Ayah, coba apa fungsi dari DPR? Apa tugas dari DPR? Nyusun programnya legislasi nasional. Ya. Terus membahas rancangan undang-undang. Ya.
menyetujui sama nggak menyetujui peraturan pemerintah. Oke, ya itu adalah tugas dari DPR. Ya, baik, sudah jam 9.31. Tugas yang tadi silakan kamu foto kirim ke saya ya untuk dimasukkan ke dalam buku nilai. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan istirahat. Hostnya akan saya kasih ke Terima kasih ya, Pak Pak. lagi. Oke, silakan istirahat.